around, pulls the ball back and it's in! Arsenal have scored and it's Emil Smith-Rowe who's given the Gunners the 1-0 advantage. Halo, jumpa kembali di Arsenalin Indonesia. Kali ini Arsenalin Indonesia akan mengabarkan secara spesial kepada kalian tentang berita terupdate seputar Arsenal yang tentunya tidak boleh kalian lewatkan. So, pastikan tonton sampai selesai ya. Arsenal siap jual pemain yang dibeli dengan harga selangit. Arsenal dilaporkan bersedia melepas Nicolas Pepe pada bursa transfer berikutnya. Nicolas Pepe diboyong Arsenal pada Agustus 2019 dari Lille. Minat besar yang ditunjukkan oleh The Gunners karena di musim terakhirnya mampu mengemas 22 gol dan mencatatkan 11 assist dalam 38 pertandingan di League One. Untuk menebus sang pemain, kubu Arsenal harus menggelontorkan dana sebesar 72 juta pounds atau setara 1,4 triliun rupiah. Dibeli dengan harga selangit membuatnya sebagai pembelian termahal Arsenal. Namun ada juga yang tak senang karena ia dibeli terlalu mahal. Sayang, karir Nicolas Pepe di London Utara tidak berjalan dengan mulus. Pasalnya, ia kesulitan beradaptasi dengan kompetisi Liga Inggris. Alhasil, golnya dalam semusim belum ada yang mencapai 15 gol di Liga Domestik. Tak ayal, ia pun didesak untuk segera dilepas. Namun Arsenal masih memberikannya kesempatan untuk menunjukkan kualitasnya di Liga Inggris. Musim lalu, ia memang mampu mencetak 10 gol di Liga. Akan tetapi, sepertinya petinggi klub sudah kehabisan kesabaran dengan Pepe. Seperti diberitakan oleh Football.London, The Gunners kini sedang bekerja untuk menjualnya di bursa transfer berikutnya. Laporan tersebut menjelaskan kalau petinggi klub bersedia untuk menjualnya dengan harga sebesar 25 juta pounds atau setara 477 miliar rupiah. Kabarnya, ada beberapa klub yang juga tertarik untuk merekrutnya. Sebagai informasi, Nicolas Pepe masih terikat dengan Arsenal sampai musim panas 2024 mendatang. Sedangkan di musim ini, dalam 3 pertandingan terakhir, cuma bermain 5 menit di Liga Inggris untuk The Gunners saat menang 2-0 atas Leicester City. Patut dinantikan klub manakah yang bakal memboyong pemain berposisikan sayap tersebut. Gabriel Martinelli tak akan hengkang dari Arsenal pada Januari. Pemain asal Brasil itu tampil 2 kali sebagai starter pada 2 laga pertama The Gunners musim ini karena Pierre-Emerick Aubameyang dan Alexander Lacazette absen. Namun sejak itu dia hanya bermain selama 11 menit. Gabriel Martinelli lantas dikaitkan dengan langkah transfer pada Januari mendatang. Dengan beberapa klub Eropa dikatakan tertarik untuk mengamankan servisnya. Mantan timnya Corinthians juga dikabarkan menjadi salah satu tim yang tertarik pada striker berusia 20 tahun tersebut untuk membawanya kembali ke Brasil. Namun ayah sang pemain Joao Martinelli menegaskan bahwa Arsenal tak akan mengizinkannya untuk pergi pada pertengahan musim. Sejak dia kembali dari cedera, dia bermain jauh lebih sedikit daripada yang dia inginkan, kata Joao kepada Yahoo. Ada beberapa pembicaraan tentang tawaran dari Eropa, tapi Arsenal telah memperingatkan bahwa mereka tidak akan melepaskannya. Orang-orang sangat menyukainya, bukan hanya untuk apa yang dia lakukan ketika dia bermain, tapi juga untuk dedikasinya. Martinelli hampir selalu yang pertama tiba untuk latihan dan yang terakhir pergi. Martinelli sebenarnya memiliki musim debut yang mengesankan di sepak bola Inggris. Namun setelah mencetak 10 gol, dia mengalami cedera lutut serius pada Juni 2020 dan harus absen. Meskipun ada sejumlah cedera minor sejak ia kembali pulih, dia tersedia untuk seleksi sepanjang musim 2021 hingga 2022 ini. Folarin Balogun isyaratkan ingin pergi dari Arsenal. Folarin Balogun tampil dalam 2 pertandingan pertama The Gunners di Premier League musim ini. Akan tetapi sejak itu, dia tak pernah tampil lagi dalam pertandingan di papan atas. Dia tampaknya telah mengakhiri spekulasi seputar masa depannya dengan menandatangani kontrak baru pada April lalu. Namun sang striker kini mengakui bahwa dirinya terbuka untuk mencari tantangan baru. Seperti dikutip dari Sportsmall, Balogun berkata, "Saya merasa seperti saya sudah bermain di level muda cukup lama. Saya telah mencetak gol di level itu dan meningkat secara drastis dibandingkan dengan sekarang. Pada saat yang sama tak yakin apa tantangannya. Mungkin pinjaman atau jika saja dibutuhkan di Arsenal, saya ada di sini dan pelatih juga tahu itu. Saya merasa saya jelas akan terbuka untuk tantangan baru. Dimanapun itu saya akan siap." Sebagai seorang striker dan sebagai pemain muda, Anda membutuhkan menit bermain. Ini adalah cara terbaik untuk belajar dan mendapatkan konsistensi. Anda hanya harus terus berlatih, kemudian Anda melihat hasilnya dan ketika Anda siap, Anda akan mengambil kesempatan itu.
Balogun tampil impresif untuk tim U23 The Gunners musim ini, di mana ia mencetak 10 gol dalam 8 penampilan Premier League 2. Sementara dia cukup mencetak gol untuk Inggris U21 melawan Republik Ceko pada Kamis kemarin. Tackle horor yang jadi mimpi buruk bek Arsenal. Bek Arsenal Sead Kolasinac harus ditarik keluar usai menerima tackle horor saat membela tim nasional Bosnia melawan Finlandia dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2022 Grup D pada Sabtu malam waktu Indonesia Barat. Pertandingan berakhir 3-1 untuk kemenangan Finlandia. Insiden horor itu terjadi pada menit ke-36 saat Kolasinac menerima tackle keras di pergelangan kakinya dari pemain Finlandia Jukka Raitala. Raitala yang bermain di klub Amerika Serikat Minnesota United memprotes wasit Inggris Michael Oliver. Ia menyatakan dirinya tidak bersalah, namun ia akhirnya tetap menerima hukuman kartu merah. Meski bermain dengan 10 pemain, Finlandia tetap terlalu tangguh bagi Bosnia. Marcus Fors, Robin Lod, dan Daniel O'Shaughnessy berhasil menjaga asa Finlandia untuk berlaga di Piala Dunia 2022. Hingga kini masih belum diketahui seberapa parah cedera Kolasinac. Namun jika ia pada akhirnya diharuskan absen untuk waktu yang lama, itu akan menjadi pukulan telak bagi Kolasinac yang ingin menghidupkan kembali karirnya di Arsenal. Bek kiri itu jarang tampil usai Mikel Arteta menukangi The Gunners. Ia tercatat hanya memainkan 3 laga Premier League sejak musim 2020 hingga 2021. Kolasinac musim lalu dipinjamkan ke Schalke, namun ia gagal mengesankan mantan timnya itu. Kontrak Kolasinac menyisakan 7 bulan lagi yang akan habis pada akhir musim. Melansir Daily Mirror, para penggemar Arsenal turut mengomentari tackle yang terima pemainnya tersebut. Semuanya mengecam tackle keras itu dan mendoakan Kolasinac agar segera pulih. Itu adalah tackle yang sangat keras, sangat berbahaya dan sangat tidak pantas. Saya harap dia segera pulih, tulis seorang penggemar melalui akun Twitternya dikutip dari Daily Mirror. Ia memiliki kontrak 7 bulan lagi dan belum terlalu banyak main belakangan ini, ujar penggemar lainnya. Itulah tadi beberapa berita hangat dan fakta menarik seputar Arsenal. Bagaimana pendapat kalian, Gons? Tulis di kolom komentar ya. Stay safe and stay healthy, you Gunners. Bye-bye.